Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau suara saya udah nggak keras, udah pelan-pelan, itu berarti saya merekam malam-malam. Ini jam 3 pagi lewat 1-2 menit. Ini kan ada suatu kawan yang mau WA, yang udah lama dia beberapa kali mau WA, bahwa ya masalah rezeki juga, jualan ini di daerah sekitar kampung, tapi karena banyak sekali orang kerabat-kerabat saudara, jadi masih pada berutang, jadi susah. Biasanya kan hidup di daerah kampung begitu, susah, kita jualan juga nggak kemana-mana, nggak bisa berkembang. Kalau saya dulu jualan di pasar, orang-orang yang nggak kenal, orang-orang yang datang setiap hari, nah itu yang saya berjualan pada mereka. Cuma kalau di kampung ini agak susah karena ya itulah tadi, orang-orang ya itu juga. Cuma kalau mau jualan saya sarankan untuk jualan di tempat yang ramai, di pasar. Cuma itu kan perlu modal lagi, susah. Kalau jualan mau yang lebih mudah yaitu dengan cara online. Cuma itulah bukannya mudah langsung dapat ya, tapi perlu usaha dan perjuangan juga supaya kita bisa banyak koneksi, bisa banyak kawan, sehingga kita mudah menjual barang-barang kita. Cuma beberapa hari kemudian beliau mau WA mengatakan bahwa beliau udah ada jalan tengahnya, yaitu ditawarkan untuk menjadi reseller di tempat beliau biasa beli barang-barang di toko. Cuma beliau mengatakan bahwa mula-mula nggak mau karena harganya sama aja, tetapi walaupun sama dia lebih murah dari tempat lain. Makanya kemudian beliau berusaha untuk ya dikirim foto-fotonya, ya itu memposting. Alhamdulillah ada juga pesanan-pesanan, banyak juga pesanan-pesanan. Cuma pada kalimat-kalimat terakhir beliau mengatakan, tolong Pak, saya dikasih tahu bagaimana sih caranya supaya pesanan-pesanan itu menjadi rame gitu, order ada. Saya sampaikan 2 cara. Pertama, yang namanya orang jualan online itu kan harus banyak kawan, baik di WA, di Facebook, di Pinterest, di Twitter, di apalagi Instagram, harus banyak. Kita carilah terutama kawan-kawan di sekitar yang kenal-kenal sama kita. Yang kalau jarak jauh yang nggak kenal, misalnya daerah-daerah lain, itu kan susahnya ya harus ada ongkos kirim segala macam. Kalau daerah-daerah sekitar kita aja, tapi kawan kita rame, itu juga udah bagian dari namanya silaturahim, itu membuka rezeki. Kalau silaturahim kita kawan-kawan kita setiap hari ada, kita posting, kita aktif lah di dunia media sosial. Insya Allah kalau kita jualan apa aja itu laku, jualan apa aja laku, yang penting kita aktif di media sosial. Tapi kan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat agama itu baru segala macam lah kebaikan. Jangan menyampaikan suatu yang bentuknya jadi fitnah, jadi susah nantinya. Yang jangan dibenci orang, jangan berdebat-debat segala macam yang kita nggak paham, nggak usah itu. Pokoknya yang kebaikan aja, nanti yang ada manfaatnya untuk orang banyak, insya Allah nanti banyak kawannya, banyak, silaturahimnya luas, kemana-mana rezeki dibuka. Itu kuncinya kan, kalau orang udah aktif di dunia sosial, dia jualan apa aja insya Allah jadi laku, karena itu yang dirasakan oleh saya kalau jualan online. Lah kemudian usaha-usaha batin, selalu kita membaca salawat setiap hari, membaca salawat 1000 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, apa sih doanya, pengennya apa, ya Allah tolong dengan berkah dan karomah salawat, tolong datangkan para pembeli. Begitulah, ulang lagi nanti 100 kali baca salawat, ulang lagi terus menerus begitu. Itu memang manfaatnya ada, berkahnya ada, luar biasa. Membaca surat Al-Waqiah setiap malam itu juga berkahnya luar biasa banyak. Rezeki datang bukan dari itu aja, dari berbagai tempat. Cuma saya mau berkata begini, saya akan lebih suka orang yang punya usaha seperti itu. Usaha dengan cara melebarkan usaha jaringannya, menyambung silaturahim, kemudian lagi jualan secara online, jualan dekat-dekat kita. Pokoknya ada usahanya.
bekerjanya dengan caranya sendiri-sendiri dan keahliannya, bukan duduk diam dapat duit. Itu mah bohong. Mana ada orang duduk diam dapat duit. Itu kalaupun ada, itu mah qasidu syar'inya nggak nyampe. Rasulullah nggak pernah mengajarkan kayak gitu. Kalau ada orang bacalah ini lalu duduk diam dapat duit, itu mah orang malas dibuai harapan. Jangan seperti itu. Kenapa coba? Rasulullah nggak pernah nyontoh begitu. Contohnya, suatu saat Rasulullah di rumahnya nggak ada apa-apa, lalu datang ke tempat cucunya. Cucu belum pada makan, Hasan, Husain belum pada makan, udah beberapa hari. Lalu beliau kemana coba? Siapa, apa sih doa Rasulullah yang nggak diterima? Diterima. Lalu beliau duduk, lalu berdoa, duduk diam, lalu dapat duit. Gak ada kayak begitu. Nggak ada saya baca sejarah yang kayak gitu. Yang saya baca sejarah Rasulullah keluar, pergi ke kebun, nawarin tenaga untuk nimba air. Lalu beliau dikasih upah. Itu yang ada. Itu yang ada. Lalu ketika itu Sayyidina Ali menantu Rasulullah pergi keluar ke pasar. Ngapain tuh? Nyari usaha. Ketemulah malaikat di jalan. Wahai Abah Hasan, tunggu dulu sebentar. Mau kemana? Mau ke pasar. Bisa nggak tolongin saya? Apa tolongnya? Ini tolong jualin onta saya. Nanti boleh kata Ali. Lalu Ali bawalah. Di dalam perjalanan itu nggak jauh ada orang nanya, wahai Abah Hasan, tunggu sebentar, itu onta siapa? Ya ini onta saya, mau dijual nggak? Ya mau dijual. Ini saya beli. Dia bilang boleh juga. Lalu Ali mengambil keuntungan dari situ. Itu ada usaha, bukannya duduk diam dapat duit. Yang ngomongin duduk diam dapat duit, baca ini itu mau orang-orang yang nggak pernah ngerasain, orang-orang yang nggak pernah istilahnya, katakanlah menjerumuskan orang. Untuk apa tuh? Untuk jadi orang malas dibuai harapan. Jangan seperti itu. Pengalaman saya pribadi, belum pernah saya duduk diam di rumah lalu dapat duit, belum pernah. Walaupun saya membaca sholawat berkali-kali, beribuan kali, membaca surat Al-Waqiah seratusan kali, belum pernah duduk diam dapat duit, belum pernah yang seperti itu saya lakukan. Tetap otak saya berpikir bagaimana supaya bisa menjual. Apa yang saya jual? Ya karya tulis saya dulu-dulu. Lalu juga saya jual produk-produk orang. Lalu dulu saya membantu, dulu saya awal-awal jamaah haji di sini ikut juga ke asrama haji membantu. Jadi waktu masih kuliah, jadi portir, ngangkut barang, lalu dapat uang dari situ. Malam tetap saya membaca surat Al-Waqiah, tetap saya membaca sholawat. Itu jangan didengar itu duduk diam dapat duit. Gak benar seperti itu. Maqasidu syar'inya gak nyampe. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu mengatur kehidupan bumi. Kalau semuanya pada diem aja, lalu berdoa aja, ya gak ada itu namanya pilot. Gak ada itu sekolah menjadi pilot, lalu sekolah menjadi pramugari, lalu sekolah teknik, lalu sekolah menjadi dokter. Orang kuliah kedokteran bertahun-tahun itu. Rasanya kalau 4 tahun belum tentu habis karena lama dia. Lama orang, lalu menjadi apoteker, lalu orang menjadi petani, menjadi teknik, menjadi teknokrat, mengembangkan mesin-mesin baru supaya kehidupan manusia lebih mudah. Tengok teknologi Cina, segala macam dibuat sampai dia menjadi mudah, sehingga maqasidu syar'inya sampai, bukan di duduk diam dapat duit, bukan seperti itu. Jangan dengar yang seperti itu, karena maqasidu syar'inya nggak nyampe. Rasulullah nggak pernah ngajarin yang kayak gitu. Coba ada nggak suatu saat Rasulullah bersalaman dengan satu orang, beliau bertanya, kenapa tanganmu jadi begini? Ya Rasulullah, ini tangan saya ini kapalan istilahnya kalau kita itu, jadi pada tebal tangannya. Kenapa jadi pada begini? Karena saya ya Rasulullah memecah batu. Dari memecah batu itu saya jual batu itu, saya berikan makan untuk anak dan istri saya. Lalu Rasulullah mencium tangan itu, mengatakan bahwa tangan inilah tangan yang akan masuk surga. Lihat, bukannya orang duduk diam dapat duit, malam tetap sholat tahajud, siang tetap sholat duha, sambil berusaha, sambil baca sholawat, terus menerus ulangi baca sholawatnya. Lalu jangan lupa juga membaca surat Al-Waqiah dan sholat duha, serta bersedekah, sambung silaturahim, usaha yang kuat. Rajin usaha, bukannya duduk diam dapat duit di rumah. Walaupun di rumah juga nggak masalah, yang penting otaknya bekerja. Apa itu? Membuat channel YouTube, membuat dagang online, menyambung silaturahim. Itu kalau kita aktif di media sosial, itu nanti orang udah percaya jualan apa aja laku.
seperti itu. Bukannya kita duduk diam dapat duit, bukan seperti itu. Itu bukan ajaran Rasulullah yang seperti itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya lebih suka orang yang berusaha dan berdoa kepada Allah, ya Allah tolong mudahkan urusan saya, dan juga kita berusaha. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan kita jualan, kita usaha itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, di dalam satu hadis terjemahnya yang saya dengar adalah pedagang yang jujur bersamaku di surga. Jadi ada usahanya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.